Shalom, Godly Family yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur atas anugerahnya, di mana pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-8 saja. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara yang dikasih Tuhan, ketika melayani, Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajaran yang disampaikannya. Hal ini dilakukan supaya ajaran yang disampaikan mudah dimengerti dan dipahami oleh pendengar pada saat itu. Walaupun kita menyadari pula perumpamaan tetap memiliki kelemahan. Namun pesan utama dalam perumpamaan tersebut dapat tersampaikan kepada banyak orang dengan baik. Ketika kita membaca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, Yesus memakai perumpamaan, yaitu tentang sang penabur yang menggambarkan Tuhan. Benih menggambarkan firman Tuhan, dan tanah menggambarkan sikap hati seseorang. Di sini Yesus menunjukkan 4 jenis tanah yang menjelaskan sikap hati seseorang ketika menerima benih firman Tuhan. Yang pertama, benih jatuh di tanah pinggir jalan. Lalu tidak lama kemudian burung memakan benih tersebut, di mana menggambarkan seseorang menerima firman Tuhan, namun segera ia melupakannya karena ia tidak percaya, sebab iblis mengambil firman dari orang tersebut. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu, yang awalnya bertumbuh dengan baik karena sinar matahari yang panas, kemudian matilah tumbuhan itu dengan cepat. Di mana menggambarkan seseorang menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, namun ketika permasalahan hidup datang menerpa, mereka segera melupakan dan meninggalkan firman Tuhan. Yang ketiga, benih jatuh di tanah semak berduri. Tidak lama kemudian bertumbuh dengan baik. Karena semak itu menghimpitnya, maka tumbuhan itu pada akhirnya mati. Di mana menggambarkan seseorang menerima firman Tuhan, namun dalam prosesnya terhimpit dengan kekhawatiran, kenikmatan, dan kekayaan dunia, sehingga mereka tidak melayani Tuhan dan tidak berbuah. Kemudian kerohanian mereka menjadi mati. Dan yang keempat, benih jatuh di tanah yang subur, kemudian bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat, di mana menggambarkan seseorang yang menerima firman Tuhan dengan baik dan dengan tekun melakukannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. Dari keempat sikap hati yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita melalui perumpamaan ini, jenis hati seperti apakah yang Anda miliki pada saat ini? Apakah hati seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang ada di semak duri, ataukah tanah yang subur? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti tanah yang subur, di mana mau menerima benih firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, sehingga firman Tuhan tersebut tidak hanya bertumbuh dan menjadi berkat bagi diri kita, melainkan firman Tuhan juga menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan kita. Pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, di mana Engkau terus menaburi hati kami dengan firman-Mu, karena kami menyadari di luar sana tidak semua orang dapat menerimanya. Berikanlah kami pada saat ini
hati yang subur untuk menerima firman kebenaran yang sejati, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam diri kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.